Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kriawan, sore ini kita kembali berbincang bersama Askrina. Di tempat ini sudah hadir Mas Sulis sebagai seorang kriawan, kemudian Mas Agus Riono sebagai ketua Askrina. Nah, Mas Sulis, ini kita membincangkan tentang dunia kria, mungkin terkait dengan industri kria. Mas Sulis yang mempunyai background akademis kria, itu mengambil bisnis di bidang kria juga. Mulai kapan kira-kira mulai menekuni di bisnis kria ini? Oke. Terima kasih Pak Ung. Dan jelas sebelumnya saya perkenalkan diri, mungkin dari sahabat dari Askrina, sahabat kriawan Indonesia belum mengenal dari sejatinya saya siapa kan gitu. Yang perkenalkan saya adalah Sulistyo. Saya bisa dibilang kriawan Indonesia juga iya, seorang entrepreneur dalam dunia furniture juga iya. Yang jelas bergerak dimanapun pergerakan kria di Indonesia berada, kita selalu masuk di situ. Nah, itu luas mungkin ya? Luas. Inilah Sulistyo gitu. Jadi kalau ada kegiatan apapun yang dalam dunia, apalagi basicnya furniture atau kria, selalu muncul di situ ada. Memang secara karya kita ada perkembangannya kan ada. Memang dulu dalam karya fine art maupun dalam produk desain selalu muncul di situ. Nah, terima kasih Mas Ung. Untuk proses dari kenapa saya masih eksis di dalam dunia kria saat ini, memang secara background saya adalah memang dari lulusan ISI. Sebelum ISI saya juga menempa pendidikan di Jepara. Kebetulan kan memang dari atmosfer budaya di Jepara sudah tahu sendiri kita basicnya ini dunia kayu. Karena kita nggak bisa meninggalkan sejarah jas merah istilah dari istilahnya Pak Presiden kita dulu Pak Soekarno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah jas merah. Nah. Kita lahir di Jepara, mau nggak mau kita tahu perkembangan dunia Jepara kayak apa. Itulah latar belakang kenapa saya masih menekuni di dalam dunia perkayuan. Nah, berawal dari saya di Jepara yang orientasi pendidikan di dulu kalau SMA standar SMA dulu kan ada SMIK Negeri Jepara yang sekarang mungkin sudah jadi SMK gitu Pak ya. Nah, perkembangan dari situ itu kan menempa dari seorang kriawan-kriawan yang notabene bukan di Jogja. Dari luar-luar Jogja ini yang belajar dari sana, tapi untuk kemajuan next sampai institut, memang perkembangan di daerah dengan di kota itu beda. Makanya setelah dari SMIK Jepara itu saya lari ke Yogyakarta untuk menimba ilmu di Institut Seni Yogyakarta, jurusan kria, dan sebenarnya jurusan kria kayu yang jelas. Nah di situ banyak ilmu yang kita dapat sampai sejauh ini. Akhirnya setelah dari lulusan kria tersebut, saya tidak notabene kita langsung di dunia keseniman enggak. Memang dalam gemblengan pendidikan di institut tersebut kita memang ditempa harus berkarya, gaya seniman itu pasti ada. Itu kan telah ukur kita supaya maju ke depan dan kita digembleng dulu kan gitu. Nah, dari situ setelah kita keluar dari zona pendidikan, ternyata di dunia luar itu enggak semudah omongan kita harus banyak perjuangan. Betul lah. Di dalam hal ini ternyata kalau kita mau berkarya, kita mikir dua kali. Kita mau berkarya, oh ternyata masalah namanya keuangan ini pengaruh sekali nih. Kita mau berkarya, kita punya ide, kreativitas, tapi modal kita nggak ada. Mau nggak mau kita harus masuk ke dunia pekerjaan. Itu ya rata-rata dari teman-teman dan saya pribadi seperti itu. Kita belajar dari kita bekerja, masuk dari perusahaan B, perusahaan C sampai Z pun kena kita masuki. Dari perusahaan yang notabene di dunia kria, dari desain dan craft pun pernah mengalami, bahkan di luar itu pun kita pernah. Kita pernah sampai di perhotelan juga pernah. Di dunia landscaping, di Jakarta kita pernah. Bahkan ujung-ujungnya juga sebelum kita ranah kembali ke dunia kria yang notabene di dunia furniture, kita harus melewati rintangan-rintangan tersebut. Lama-kelamaan di tahun 2017 mungkin saya tidak langsung saya mencoba untuk mendirikan perusahaan yang bernama Soko Griyo tersebut.
Itu yang mengawali saya untuk maju di dalam dunia craft, untuk mandiri secara individu di situ. Dan mulai dari situ lagi kita semangat untuk berkarya ada lagi. Kalau dulu notabene pada saat kita masuk perusahaan hanya dikejar cuan dan cuan. Nah, tapi maupun berkarya kita punya angan-angan untuk berkarya ada. Kita kadang-kadang kita membuat sketsa apa tapi nggak terrealisasi dalam bentuk karya. Nah, habis dari situ berawal tahun 2017 kita sudah mandiri dalam dunia usaha, dunia yang notabene masih di dalam dunia kriya lah. Saya sebutnya seperti itu karena kita main di dunia furniture yang nggak bisa lepas dari kekriaan Indonesia gitu, Pak. Nah, itulah mencoba dengan majunya berjalannya waktu, akhirnya terbentuklah Sulis seperti saat ini. Mungkin sementara itu, nanti kalau ada pertanyaan. Oke, Mas Sulis, terima kasih. Sekarang ini Mas Sulis, ketika Mas Sulis memasuki dunia industri kriya, sejauh mana Mas Sulis memilih produk, pilihan produk ini yang yang lebih fungsional atau bagaimana, itu pilihannya seperti apa? Atau sesuai dengan keinginan pasar gitu kira-kira? Kalau kita ngomong perkembangan dunia kriya, khususnya kita di dunia produk furniture, kita ngomongkan ke desain aja ya. Memang berawal karena dulu notabene saya adalah kerjasamanya adalah dengan orang-orang Eropa. Berawal dari saya mengikuti gaya-gaya desain Eropa. Itu awal dari jika bakal saya masuk ke dunia craft notabene di internasional. Tapi dengan perjalannya waktu, saya mencoba untuk mandiri, saya mencoba mengembangkan dengan desain-desain modern. Jadi kita selalu melihat tren pasar. Kita nggak bisa lepas dari situ. Baik itu dalam dunia desain, dunia warna, maupun dalam penciptaan produk seperti itu. Jadi kita tidak semata-mata harus individu dengan gaya kita pribadi, enggak. Memang sentuhan dari pribadi saya ada, tapi kita harus melihat pasar juga. Itu yang sering kita kan selalu berbicara dalam produk, saya seperti itu. Tapi kalau kita ngomongkan, kan saya ada dua sisi idealis pada diri saya. Saya walaupun seorang kriawan dalam dunia entertain, bisa dibilang kan seperti itu, dalam dunia produk, kita selalu melihat perkembangan zaman. Tapi di sisi lain dalam penciptaan produk karya, saya juga ada membuat produk karya dengan sesuai dengan keinginan saya juga ada. Jadi kita ngelepas dari dunia apa yang dengan pasar saya enggak. Tapi curahan dari hati saya, aku ingin menciptakan ini. Aku suka dengan ini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sulis. Kemudian Mas Agus, yang di dunia Askrina, yang dimana teman-teman kriawan bernaung di situ, kira-kira kontribusi apa dunia kriya terhadap industri kriya itu sendiri di wilayah bisnis gitu? Ya. Monggo silakan. Jadi kalau kita melihat industri itu sebenarnya kriawan itu ada dua muka mata uang yang sama-sama diperjuangkan untuk hidup. Yang pertama adalah mata uang yang sebelah belakang, itu adalah tentang idealisme sebuah kekaryaan yang muncul dari para kriawan, dan itu tanpa batas. Artinya tidak terbatas pada ruang-ruang yang berbentuk sangat sempit, tetapi sangat luas. Kemudian medianya pun juga sangat luas. Kemudian sisi mata uang yang sebelah lagi adalah sisi mata uang industri, yang mana para industri kriya itu mereka berjuang untuk hidup, untuk mempertahankan hidup. Kemudian dari kehidupan itu dia bisa berbuat sesuatu untuk satu dirinya sendiri, yang kedua untuk masyarakat. Nah, ini sisi mata uang yang sebelah. Nah, tadi yang sebelahnya adalah tentang idealisme. Nah, itu kodratnya ada dua itu. Kemudian memang tidak semua kriawan itu memiliki kesadaran yang sama atau memiliki keseimbangan kreativitas yang sama. Itu jelas. Artinya salah satu kadang ada yang tidak jalan, kemudian di sebelahnya jalan, kemudian yang sebelahnya jalan, yang ini tidak. Itu normal, artinya kehidupan memang seperti itu. Nah, kemudian ketika kita kaitkan bagaimana impact dari ini industri terhadap kriya, maka bisa saya katakan ketika industri ini maju, industri ini bisa menopang hidup para kriawan, secara otomatis bahwa kriawan juga
bisa berkarya dengan baik. Baik secara waktu juga mereka cukup, finansial juga cukup, maka muncullah dua-duanya bisa menjadi seimbang. Tetapi ketika industri ini tidak bisa menopang perekonomian karyawan, maka salah satu pasti akan tidak berjalan dengan baik. Berarti Kira-kira bergantung juga dengan kondisi situasi industri kria ya. Iya, betul. Karyawan. Ya. Kemudian Mas Sulis, tantangan dunia kria di wilayah bisnis kria atau industri kria itu seperti apa? Ketika Mas Sulis sudah malang melintang di wilayah pameran, sudah pameran ekspor bahkan dan lain sebagainya, itu tantangannya seperti apa di dunia kria itu? Kalau saya selalu memilah dua sisi yang benar yang diomong Pak Agus tadi. Jadi kalau kita ngomong di mata uang tersebut, kan kita ada sisi di mana karyawan kita harus mengumpulkan keuangan dalam prestasi apapun kan gitu. Yang sisi lain kita harus berkarya. Dan kalau kita menominalkan dengan keuangan, memang ini sisi yang sangat berat. Jadi sisi di mana sisi kan tadi kita membuat produk yang untuk dimarketkan ke pasar itu kan memang orientasi orang bisnis itu sangat mudah. Bisa dibilang mudah karena pasar tahu apa keinginan kita di situ. Itu tantangan hanya dalam segi marketable. Market gimana cara memasarkan produk. Tapi di sisi lain, yang sisi dalam kita berkarya tersebut, kalau kita orientasinya uang, kita nggak jalan. Kenapa? Karena kita dengan gaya kita dalam menciptakan sebuah karya, kalau kita hanya iming-iming ke uang, ini nggak akan ketemu. Karena ini dari kepuasan batin kita yang kita salurkan dalam sebuah karya. Karya apapun, notabene dalam ini kan saya juga bisa dibilang karyawan dalam berupa kayu lah, bisa dibilang gitu, karyawan kayu kan gitu. Yang kita membuat karya yang bisa dibilang sesuai dengan hati nurani saya. Dan kalau kita berbicara laku po karyamu itu, saya nggak mikirkan sejauh itu. Kalau kita ngomongkan sejauh itu, kita harus notabene harus diembel-embeli dengan uang, itu nggak akan jalan. Karena kita nggak tahu nominalnya berapa. Dan market pun kita juga nggak akan tahu. Karena ini selera. Bisa jadi kalau kita bicarakan ke karya tersebut, marketable-nya hanya mencari seorang kolektor, belum tentu kolektor kenal dengan saya. Kan gitu. Yang penting kalau dalam kita sisi mata uang tersebut, kita mencoba tetap harus berkarya aja. Asistensi mencoba berkarya, hanya mencoba dan terus berkarya tersebut. Harus berproses terus. Berproses terus. Walaupun itu hasilnya baik dan jelek. Karena baik menurut saya, belum tentu baik menurut orang lain. Baik itu juga sebaliknya. Baik menurut mereka, belum tentu baik buat saya. Oh, kalau itu kok gitu. Nah, ini mungkin sisi kelemahan dalam dunia berkarya. Kan saya selalu memisahkan di dua sisi tersebut. Oke, makasih Pak Mas Sulis. Sekarang tantangan di dunia kria, khususnya di wilayah bisnis. Ketika kita berbisnis di industri kria, itu butuh semacam ramalan-ramalan. Artinya ramalan nanti ke depan pasar ini membutuhkan model atau style atau desain yang seperti apa, itu bagaimana mengatasi itu? Ini bagus sekali pertanyaan ini. Ini yang saya sering komunikasikan dengan teman-teman seorang entrepreneur dalam dunia usaha. Kita kalau bicara dunia pameran, kita itu buta di depan. Tapi kita harus berani masuk ke situ. Karena notabene kalau kita mau masuk ke dunia yang gelap tersebut, kita belum tahu di dalamnya ada apa. Itu yang PR. Tetapi dalam menuju proses yang gelap tersebut, kita sudah punya pegangan atau rancangan-rancangan apa yang harus dipegang di gelap tersebut. Notabene gini, kalau kita bicara desain produk tren tahun ke depan, minimal kita sudah mengerti tren saat ini kayak apa. Atau kita melihat dari perkembangan dunia global. Contohnya, kita mau pameran di bulan Maret. Setidak-tidaknya di bulan Juni ini yang ada di Eropa, ada Ambiente, ada Motion Object. Kita melihat ke situ. Walaupun kita nggak datang secara langsung, tapi komunikasi dengan teman yang datang, komunikasi dengan buyer-buyer yang di sana, seperti apapun kita tahu. Karena notabene dalam segi produk, segi warna, itu selalu bukan berubah. Tetapi ada yang notabene gini, itu bukan jadi patokan yang utama. Kadang-kadang desain kita atau produk yang mau kita bawa tersebut yang 5 tahun kemarin nggak laku sama sekali, sekarang laku. Kita bawa ke tahun ini tiba-tiba boom, itu bisa jadi. Mungkin gambaran seperti itu. Oke.
kemudian mungkin Mas Agus bisa memberikan tanggapan ini. Artinya ini sebuah tantangan Kriawan ketika menghadapi tren ya, tren desain atau tren produk Kria itu seperti apa itu ketika kita menghadapi itu. Oke. Jadi pada prinsipnya gini, kita Kriawan itu harus memiliki market intelligence. Jadi market intelligence itu yang nanti akan kita gunakan untuk membuat atau memproduksi atau bahkan memasarkan sebuah karya Kria dan turunannya ya. Nah, market intelligence itu adalah kita bisa menggunakan jasa atau kita bisa juga melakukan sendiri, gitu ya? Melakukan riset. Jadi berdasarkan itu maka akan bisa kita simpulkan tahun depan itu kira-kira ya, karena semua kan prediksi ya. Kira-kira apa yang laku. Nah itu satu. Yang kedua itu kita bisa menggunakan sebuah trend forecast. Jadi penelusuran atau penelaah tentang tren yang kita pelajari kemarin diterapkan hari ini, kemudian ke depan seperti apa. Kesimpulan-kesimpulan itu kan ada dalam Kria. Kalau dalam pameran mendatang barangkali cakramanggilingan itu menjadi salah satu bagian market intelligence juga bisa. Artinya untuk trend forecast-nya itu dimasukkan dalam suatu sistem kita yang kemudian sistem itu akan menunjukkan tanda-tanda bahwa ke depan akan seperti apa. Nah, kemudian yang ke depan seperti apa itu yang akan kita lakukan hari ini, kan begitu. Supaya mendapatkan sesuatu yang tidak meleset di masa yang akan datang. Kira-kira itu. Aku nambahin dikit. Masalah konsep cakramanggilingan ini bagus juga dalam dunia industri juga. Karena dalam artian notabene gini, seperti yang tak bilang tadi kan, kita ngomongin ke sebuah produk, kan adalah perputaran dari roda kan gitu. Produk yang dulu tiba-tiba nggak tiba-tiba dulu yang nggak laku diangkat lagi sila laku. Tinggal gimana kita melihat besar itu. Makanya proses cakramanggilingan dari konsep Undagi ini sangat bagus juga, diterapkan dimanapun berada, walaupun nggak hanya konteks Kria, itu bisa berjalan. Nah kemudian tentang Undagi ini menarik sekali ini. Tentang Undagi, artinya gini, Undagi sebagai sebuah pameran Kria ya. Kemudian efeknya apa terhadap dunia industri Kria menurut Mas Sulis? Sebenarnya sangat bagus sekali kalau melihatnya gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya desainer, apalagi notabene desainer produk, dia akan mencari ide-ide ke art. Dan yang paling berdekatan dengan dunia industri ada Kriawan. Kita ngomongin yang dunia pasar kesenian, yang paling dekat adalah orang-orang Kria, betul di situ. Ya, apalagi dengan munculnya karya-karya dari seniman-seniman Kriawan yang akan muncul di Undagi, mau nggak mau kan ini membuat suasana baru di dunia Kria kan gitu. Dengan saat ini, karena aku yakin dengan karya-karya baru mereka tersebut, ini kan menggugah pikiran-pikiran seorang desainer sebuah produk. Nah itu mungkin wacana yang baik-baik. Gitu. Berarti Mas Agus, ini Undagi bisa menjadi bahan inspirasi dunia industri Kria ya? Iya. Pasti itu tepat sekali, benar. Pasti kalau itu. Berarti memang Undagi sangat signifikan, sangat berarti bagi dunia Kria dan industri Kria. Ya, gitu. Betul. Saya kira begitu cukup ya. Terima kasih sahabat Kriawan. Sampai di sini kita ngobrol bersama Mas Sulis dan Mas Agus dan Askrina, Asosiasi Kriawan Republik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di ngobrol bincang-bincang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.